Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm going to thank you. Okay, before we start our class, let's pray together. Finish. Okay, before we start our class, let's check attendance. Adam, Agil, Alvin. Okay, all students come in my class. So before we start our lesson about passive voice, so what is the purpose of passive voice? Apa sih tujuan kita belajar tentang passive voice? Okay, good. To understand types of passive voice sentence. Untuk mengerti atau untuk mengetahui jenis kalimat pasif. So before we learn about passive voice, what is the passive voice? Passive voice is form of sentence where the subject of sentence accept the action, and while active voice, the focus on parties. Okay, for passive voice is form of sentence where the subject of sentence accept the actions, while active voice the focus on parties who take action atau their action. Jadi passive voice itu adalah bentuk kalimat pasif yang dimana subjeknya itu menerima actionnya, and active voice itu adalah yang fokus pada si pelakunya itu. Oke, sebelum kita belajar tentang passive voice, kita harus belajar tensesnya terlebih dahulu supaya kita bisa mengerjakan passive voice nantinya. So how many tenses do you know? Okay, tenses di bahasa Inggris itu ada 16-nya, ada 16 tenses. Kita hari ini belajar yang simpelnya dulu karena satu pertemuan ini nggak akan cukup untuk ngebahas semuanya. Nah, yang simpel-simpel itu apa aja? Oke. Ada simple, present tense, and second, past tense, and the third, simple, future. So, ada yang tahu nggak simple present tense itu apa, past tense itu apa, simple future itu apa? Raise your hand. Oke. Simple present tense itu adalah menjelaskan waktu sekarang. And then past tense lampau. And simple future adalah apa? Masa depan atau rencana yang akan dilakukan nantinya. Oke. Means
Jelas nanti ya. Simple present tense itu waktu sekarang, past tense itu lampau, dan simple future itu masa yang akan datang atau masih dalam sebuah rencana. Oke, get it? Any question? No. Oke, next ya. Kita belajar satu-satu dulu tensesnya dari simple present tense. Formulanya, rumusnya. Oke. Simple present tense. Ada yang tahu nggak rumus atau formula dari simple present tense? Oke. Subject plus verb 1. Verb 1. Subjeknya itu ada apa aja? Subjeknya itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, khusus untuk he, she, it ini sendiri, verbnya itu ditambahin s or es. Get it? Yes. Any question? No. Oke, next ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya bermain gadget. Kalau di bahasa Inggris, I play gadgets. I-nya itu, saya itu sebagai subjek, play-nya itu sebagai verb, and gadget itu sebagai objek. Nah, ini tidak ada tambahan s atau is. Kalau ada tambahan s atau is, berarti gimana? She plays gadget. Get it? Yes. Any question? No. Okay, next. Past tense. Past tense itu tadi tentang apa ya? Masa lalu. Oke, good. Lampau. Rumusnya ada yang tahu? Raise your hand. Oke, it's okay. Subject plus verb 2. Nah, subjek di sini tuh masih are, you, they, we, she, it, karena semua subjek itu seperti itu ya. And verb 2-nya, misalnya verb 2-nya dari makan, eat. Verb 2-nya dari membeli, bought. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia, saya makan mie tadi malam. Berarti I ate, pakainya verb 2. Nah, the last. Nah, di sini waktunya menjelaskan lampau ya, yang sudah terjadi. I-nya sebagai subjek, ate-nya sebagai verb 2, ininya sebagai objek juga. Oke, any question? No. Oke, kita lanjut yang ketiga. Simple future. So, simple future itu menjelaskan apa? Masa lampau. Future masa lampau? No, future itu masa depan atau rencana yang akan dilaksanakan atau masih dalam sebuah rencana, gitu aja ya. Oke, rumusnya ada yang tahu? Raise your hand. No? Oke. Rumusnya itu subject plus will plus verb 1. Di sini di simple future tuh pakainya verb 1. Example-nya gimana, Miss? Oke, contohnya misalnya ke dalam bahasa Indonesia itu
saya akan menemanimu nanti malam. Itu kan berarti masih dalam sebuah rencana. Berarti kalau di Inggrisin, I will accompany nanti malam tonight. I-nya sebagai subjek, will-nya itu tadi ini, and verb-nya itu ini. Oke? Get it? Yes. Any question? No. Raise your hand jika ada yang bertanya. Gak ada? Oke, lanjut. Karena kita sudah belajar past tense-nya, belajar tensesnya dulu dari yang dasar, sekarang kita ke passive voice-nya. Oke. Miss hapus dulu ya, karena mama tulisnya nggak cukup. Oke. Passive voice. Ada yang tahu nggak rumus umumnya dari passive voice? Formulanya dari passive voice. Rumusnya itu to be plus verb 3. Jadi kalimat aktif misalnya pakai verbnya masih verb 1. Berarti kalau dijadikan ke kalimat yang pasif itu verbnya harus menggunakan verb 3. Semuanya harus menggunakan verb 3. Semua jenis tensesnya harus menggunakan verb 3. Get it? Yes. Any question? No. Oke. Sekarang kita belajar yang simple-nya dulu. Yang simple present tense. Ada yang tahu nggak rumusnya simple present tense di passive voice? Nggak ada? Miss kasih tahu dulu rumusnya. Subject plus to be plus verb 3. Di sini to be-nya menggunakan to use is and are karena present. Kalau past tense itu apa? Past tense subject plus to be plus verb 3. To be-nya ini was atau were. Get it? Yes. Oke, yang simple future-nya dulu rumusnya. Yang simple future itu subject plus will be plus verb 3. Nah, di simple future ini sudah tidak lagi menggunakan to be-nya diganti, hanya diganti pakai will be. Gitu. Jadi, Yes. any question? No. Oke, sekarang kita contohnya, example-nya. Example-nya misalnya ke dalam bahasa Indonesia, orang tua saya menanam beberapa bunga. My parents plant some flowers. Oke. Jadi di sini tadi kita ulang lagi dari awal. Passive voice itu adalah jenis kalimat pasif yang menerima action tadi. Nah, biasanya itu kalau passive voice itu objeknya itu yang tadinya di belakang jadi di depan. Yang subjek yang tadinya di depan jadi di belakang. Jadi peletakannya itu dirubah. Kalau dijadikan ke kalimat pasif, dari aktif ke kalimat pasif itu subjeknya jadi di belakang, objeknya jadi di depan. Get it? Yes. Oke.
Sekarang kita contohnya ini. My parents plant some flower. My parents itu sebagai subjek, play-nya itu sebagai verb, some flowers-nya itu sebagai objek. Kalau ini masih aktif ya. Kalau dijadikan ke pasif, kalimat yang pasif, gimana? Nah ini objeknya ditaruh di depan. Sunflower, sunflower, sunflower. Nah, ini objeknya ditaruh di depan, subjeknya ditaruh di belakang. Oke, tarik ke belakang sini. My parents Oke, gimana caranya? Sunflowers, to-be-nya mana? Pakainya are. Kok bisa Miss pakai are? Karena di sini jamak. Jadi pakainya are. My sunflowers are. Play-nya ini masih verb 1 diganti ke verb 3. Planted by my parents. Kenapa di sini pakai by? Because di passive voice itu to use the word by atau oleh, and to use verb 3. Get it? Any question? No. Oke, next ya. Contoh yang keduanya, berarti yang past tense. Yang past tense, misalnya saya ke dalam bahasa Indonesia, saya membeli sepatu kemarin. Sepatu ini kemarin. I bought, pakainya verb 2 ya karena past tense. Saya membeli these shoes, sepatu kemarin. Kemarin apa? Yes? Yesterday. Yesterday. Nah, I-nya sebagai subjek, bought-nya ini verb 2, these shoes-nya ini sebagai objek. Nah, kalau dijadikan ke kalimat pasif, gimana? Tadi dibalik, objeknya ditaruh di depan, berarti these shoes. To be-nya was atau were? Was. These shoes was. Verb-nya, verb 3-nya dari membeli apa? Masih bought. These shoes was bought by me. Get it? Yes. Any question? No. Oke, next ya, yang simple future. Oke, yang simple future. Kalimat aktifnya dulu dijadikan ke pasif ya. Misalnya gimana? Saya akan, misalnya saya akan apa? Saya akan kalau yang ini jangan saya akan, misalnya John, no. Mary will help John. Berarti gimana kalau dijadikan ke kalimat pasif? Gimana? Mary-nya itu sebagai objek, help-nya itu sebagai verb, John-nya itu sebagai objek. Jadi dibalik, set gini. John, to be-nya
pakainya will be ya. Will be verbnya how dijadikan ke verb 3. By selalu ada kata by ya. By Mary. Nah, intinya passive voice itu jenis kalimat pasif yang menerima, bukan yang sebagai aksinya. Jadi, dan peletakannya itu dibalik. Misalnya objeknya tadi di belakang jadi di depan, yang subjeknya di depan jadi di belakang gitu. Terus karakteristik of passive voice itu yang pertama ada tadi to use by ya, selalu menggunakan kata by atau oleh. And second, to use verb 3. Get it? Any question? No. Oke, sudah paham semua ya tadi. Nah, sebelum mengakhiri kelas atau before we close our class, alangkah baiknya kita mengulang dulu, repeat again, atau tadi recall ya, mengulang kembali. Miss bakal hapus dulu ini semuanya supaya kalian baca atau kalian mengerti. Please, students, close your book. Please, students, close your book ya. Kita mengulang kembali, recall about passive voice. Before we learn about passive voice, kita harus belajar dulu tensesnya. Tadi tenses di bahasa Inggris itu ada berapa? How many tenses do you know? How many tenses? 16 tenses. Tapi hari ini kita belajarnya yang dasarnya dulu. Tadi apa aja? Ada simple present tense, good. Second, past tense. And third, simple future. Rumusnya atau formulanya apa aja tadi? Ada apa aja? Subject plus verb 1. Kalau past tense, subject plus verb 2. Kalau simple future, apa? Subject plus will plus verb 1. Jadi ya, semuanya udah pada tahu ya tadi. Kemudian kalau dijadikan ke kalimat pasif, rumusnya gimana? Ke passive voice-nya. Tadi yang simple present tense, subject plus to be-nya pakai is, am, are plus verb 3. Kalau yang past tense apa aja tadi? Subject plus to be juga, tapi di sini to be-nya menggunakan was word. Selalu pakai verb 3 ya. Kalau yang simple future, itu to be-nya diganti. Diganti apa tadi? Will be plus verb 3. Jadi ya, paham ya tadi? Oke. Semuanya saya rasa sudah paham. Kita tadi belajar yang simpel-simpelnya dulu sebelum kita ketemu ke next meeting, ketemu ke pertemuan berikutnya. Oke, that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.